dari rata-rata Rp2.450 per dolar AS Juni 1997 menjadi Rp13.513 akhir Januari 1999. Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia. Hari ini, 10 Maret 1998, Presiden Soeharto dilantik di gedung MPR menjadi Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pelantikan Kabinet Pembangunan 7. Mahasiswa mulai masih pergerakan dari pemerintah. Ketetapan MPR dan pelantikan Kabinet Pembangunan 7 ini direspon beras, kali dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, garam, periuk-periuk, dan beras. Dari kenaikan dan kelangkaan bahan pokok ini, di beberapa pasar daerah dan juga Jakarta, terjadi antrian-antrian masyarakat mulai resah dan takut akan kehabisan protes aja lu ya, karena ada isu duit lu kayak banyak aja. Udah cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu gak, di Indonesia pada tahun 1998 menjadi sebuah masa yang penuh dengan gejolak. Tragedi, kerusuhan, serta reformasi menjadi babak penting dalam sejarah bangsa. Pada film Di Balik 98, karya Lukman Sardi mengajak kita untuk terjun merasakan momen krusial tersebut melalui kisah-kisah kemanusiaan yang terjebak di tengah perubahan besar. Untuk itu, mari kita ulas lebih lanjut lagi. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Emang demo itu salah, dosa, haram? Di, nggak usah pergi ya. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin itu. Pantas kenapa sih mbak? Karena aku adik tentara? Atau karena aku adik karyawan istana? Dengarin nih ibu-ibu ya, udah nggak ada jatah dari pemerintah, stoknya udah habis nih. Udah semua. Kamu kenapa sih suka gitu? Nggak ngomong, nggak pamit, main pergi aja ninggalin aku. Aku tuh ikutan gerakan ini karena aku percaya sama semangatnya. Cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya, malas. Kayaknya kira rame-rame akhirnya ulang tahun nabri gile. Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa? Mulut kamu tuh ya kayak bukan anak sekolahan. Pak, saya harus ke Trisakti, Pak. Adek saya di sana, Pak. Gak bisa, mah. Trisakti nggak aman. Ini nih dia nih orangnya nih, ini dia nih. Sekarang kita mahasiswa lagi di depan nih mas. Ayo tembak kalau berani. Emang tetangga nggak boleh, aku di hati. Puas kamu! Saya telepon kemarin itu, yang lapor soal orang hilang. Salma namanya yang hilang, Salma. Susi! Kamu nggak tahu aku mesti pulang kemana? Cari keluarga kamu, aku cari keluarga aku, Deden. Nggak pulang! Mohon dipertimbangkan, Dan. Ini tentang keluarga saya. Kamu tahu kan risiko jadi tentara? Di Balik 98 adalah sebuah film drama yang berlatar belakang reformasi 1998 di Indonesia. Ceritanya berfokus pada berbagai sudut pandang, mulai dari mahasiswa aktivis, keluarga militer, serta rakyat menengah ke bawah. Film ini menggambarkan bagaimana situasi tragedi Trisakti terjadi, kerusuhan massa, serta kekacauan politik yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan inflasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 77%. Diana, seorang mahasiswi aktivis dari keluarga militer, memilih untuk ikut turun memperjuangkan reformasi, meskipun ia sudah dikekang oleh keluarganya. Sementara itu, Daniel, seorang aktivis, harus menghadapi konflik batin ketika keluarganya
menjadi salah satu korban dari peristiwa kerusuhan tersebut. Dan semua ini berpuncak pada turunnya presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto di tanggal 21 Mei tahun 1998. Kelebihan dan kekurangan film ini. Kelebihannya menurut saya itu ada 3. Yang pertama, pendekatan humanis. Film ini tidak hanya berfokus pada peristiwa politik, tetapi juga dampak kepada individual dan berbagai sudut pandang. Lalu yang kedua, ada acting yang sangat kuat. Para aktor dari film ini, khususnya Chelsea Island, memerankan acting yang sangat mengesankan menurut saya, sehingga kita sebagai penonton ikut merasakan emosional yang terjadi pada film tersebut. Lalu yang ketiga, ada pendidikan sejarah. Menurut saya, film ini sangat amat recommended untuk mengenalkan sejarah reformasi 1998 di Indonesia kepada kita, generasi muda. Lalu kekurangannya, pertama, itu ada plot yang kurang fokus. Film ini terlalu banyak mengangkat isu secara bersamaan, sehingga beberapa elemen terasa kurang pas atau kurang fokus. Lalu yang kedua, ada musik pengiring yang kurang pas menurut saya. Di beberapa irama yang terlalu dominan mengganggu dialog dan emosi yang ingin dibangun. Di balik 98 adalah lebih dari sekedar film. Ini menjadi pengingat akan pentingnya keberanian untuk memperjuangkan perubahan dan kebinekaan. Melalui kisah Diana, Daniel, dan para aktor lainnya, kita belajar bahwa reformasi tidak hanya soal politik saja, tetapi juga kemanusiaan. Film ini sangat cocok untuk siapapun yang ingin memahami makna perjuangan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, film ini menggambarkan dan mengingatkan kita bahwa perubahan lahir dari rakyat kecil yang melawan ketidakadilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.